Dulu pernah coba-coba tapi pakai ini Mas, domba yang dari pasar ya, harga-harga yang kropiokan gitulah Mas. Itu saya pernah uji coba obat pernah. Jadi itu ada yang sakit, saya kasih obat. Itu saya obatnya itu kira-kira masalahnya tuh di situ. Obatnya kira-kira harus sehari mati 10, besoknya lagi mati 8, besoknya lagi mati 10 gitu juga pernah. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di Bukan Dokter Hewan, cerita inspiratif seputar dunia hewan. Selamat datang juga di Putra Bima Pratama Farm, beralamatkan di Candi Rejo, Ponggok Blitar, Indonesia. Ini sebuah peternakan farm, ini breeding dan juga ada semacam penjualan yang hasil breeding sini juga ya teman-teman. Nanti bisa disaksikan di video yang lalu. Ini sudah berada dengan Mas Fulki. Ini kita ngobrol-ngobrol sama Mas Fulki. Apa kabar Mas Fulki? Alhamdulillah baik Mas. Kalau kemarin kenalan, ini kenalan lagi bagi yang belum kenal Mas ya Fulki. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan teman-teman, nama saya Muhammad Fulki dari kandang Putra Bima Pratama Farm yang beralamat di Dusun Ngiwak, Desa Candi Rejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar Mas. Nomor teleponnya Mas Fulki? Nomor teleponnya di 085 857 6093 92. Oke, siap. Ini Mas Fulki, ini ceritanya kok bisa jatuh cinta ke domba ini seperti apa Mas Fulki? Ya, soalnya dulu awalnya kan pernah ini Mas, kayak kerja di peternakan sapi. Ya, tapi itu kan kapasitasnya udah besar. Kerja di sana selama kurang lebih 6 bulan. Terus waktu ke rumah, itu kalau mau melihara sapi kan modal dan juga tempatnya kan agak berat. Nah, akhirnya itu menyiasati dengan ternak ruminansia, sama-sama ruminan tapi yang ukurannya lebih kecil. Jadi cobanya ke domba terlebih dahulu. Combanya di domba terlebih dahulu. Ini kandang pertamanya yang mana Mas Fulki? Yang sini Mas dulu. Oh, sini dulunya. Ya. Dulu cuma satu ini Mas. Satu deret ini ya? Ya, tapi dulu belum begini, cuma satu itu saja. Gitu dulu awalnya itu beli 10 buntingan. 10 buntingan ya? Kayaknya dibuntingkan dulu. Ya, dulu kan waktu awal booming dorper itu Mas. Itu kan saya tertarik beli 10 buntingan dorper. Buntingan dengan kawin full bar dorper, tapi untuk betinanya cross texel gitu. Cross texel, ya. Tapi ya namanya awal-awal Mas, yo gimana yo? Ya istilahnya suka dukanya dulu. Jadi dulu itu beli 10 buntingan dorper full blood. Itu ternyata yang 2 itu keluarnya cross texel, yang 1 malah nggak bunting Mas. Siap. Ya, jadi wes karena dulu nggak tahu. Terus waktu bunting belinya itu kan janjiannya bobotnya 30 up. Ternyata malah yang datang ke sini itu bobotnya yang kan beli 10 ekor, itu yang 7 ekor itu bobotnya di bawah 30 kilo, malah 26, 27 itu Mas. Yang itu jogrok Mas ya? Ya, jogrok harganya soalnya. Tapi perkiraan di sana ngomongnya 30 up ya. Mungkin susut Mas kempes di jalan. Itu ya. Terus akhirnya saya juga masih pemula kan. Akhirnya ya wis tak biarkan lah, berarti kan ya memang belum rezeki saya mikirnya gitu. Siap. Terus akhirnya lambat laun kita peranakan sambil cari-cari lagi, akhirnya bisa sampai seperti ini alhamdulillahnya. Alhamdulillah Mas. Selain dukanya Mas tadi ya, lara dukanya di awal-awal, selain intinya ya diarani tertib, selain bahasanya agak tertipu juga enak ya. Buat belajar itu pembelajaran seperti itu supaya teman-teman yang lain juga lebih berhati-hati. Intinya belajar dulu sambil cari koneksi, nggak apa-apa. Misalkan teman-teman nanti main ke sini dulu ngobrol-ngobrol, sharing-sharing juga nggak apa-apa Mas Fulki ya. Ya boleh Mas. Selain itu lara dukanya di awal-awal ternak itu apa dulunya itu? Dukanya itu gini Mas, saya kan seneng coba-coba Mas ya. Soalnya kan ya maklum masih muda, rasa penasaran ingin tinggi, ingin tanya tinggi. Saya itu dulu pernah coba-coba tapi pakai ini Mas, domba yang dari pasar ya, harga-harga yang kropiokan gitulah Mas. Itu saya pernah uji coba obat pernah. Jadi itu ada yang sakit, saya kasih obat. Itu saya obatnya itu kira-kira masalahnya tuh di situ. Obatnya kira-kira harus sehari mati 10, besoknya lagi mati 8, besoknya lagi mati 10 gitu juga pernah. Terus ini dulu pernah juga ini Mas, waktu meracik pakan, itu kan saya kan jiwa muda ingin pokoknya meramu pakan, cari buat pakan sendiri. Eksperimen betul Mas. Nah itu ternyata malah pakannya nggak sesuai, jadi
kurang lebih 40 ekor domba itu mencret semua, Mas. Mencret ya, tapi Ya. alhamdulillah yang 40 itu tertolong. Itu yang mati, kalau yang itu sekitar 5 ekoran, Mas itu. Yang lainnya ya alhamdulillah tertolong. Ya, tanya-tanya ke teman-teman cara ngobatinnya mencret akibat keracunan gimana, seperti itu, Mas. Dukanya kurang lebih seperti itu. Dukanya. Terus intinya sampai bertahan terus akhirnya merambah ke trading juga ya, meskipun sebagian juga hasil ternakannya, sebagian juga ada yang dari teman dan lain sebagainya, itu yang memberikan penyemangat ke arah situ apa, Mas? Padahal di awal-awal kayaknya banyak dukanya ini. Iya. Ini soalnya saya orangnya tuh emang ini, Mas. Misalnya punya satu tujuan A gitu ya. Itu meskipun jalurnya belok-belok itu saya tetap terus, Mas, itu, Mas, saya. Jadi saya tuh pokoknya optimis dan pantang menyerah sama sabar, Mas. Kuncinya saya di situ. Terus sama lihat peluang, oh ke depannya ini kan yang saya baca itu nanti perdombaan ini kan bisa lebih besar. Makanya saya terus belajar lagi, sharing-sharing sama teman-teman, terus baca-baca jurnal seperti itu, Mas. Jadi ini saya inovasi sama evaluasi lah ke peternakan saya sendiri gitu. Terus selain itu juga sering nambah koneksi dengan peternak-peternak senior, sering sharing-sharing gitu. Bener sekali, Mas. Ya. Terus saya juga sering datang ke peternak senior yang sekitar sini. Itu tanya apa ini gimana kok gini, akhirnya ya selama kelamaan dengan ilmu dan pengalaman ya bisa alhamdulillah seperti ini. Gitu. Kalau kita semacam flashback ya, Mas ya, dari tadi pertamanya seperti itu terus merambah ke arah trading dan lain sebagainya, mungkin sedikit saran ini Mas Fulky kan masih muda juga ya, untuk peternak-peternak muda yang lain mungkin yang sudah punya modal, sudah punya lahan dan lain sebagainya, tetapi mereka ujuk-ujuk pengen ternak domba, itu sarannya gimana, Mas? Ya sharing aja lah kita sama-sama belajar soalnya. Ini sharing saya buat teman-teman yang mau beternak apalagi masih muda. Yang pertama itu poinnya itu tinggalkan gengsi dulu. Ya, Mas. Terus yang kedua kalau mau ingin ternak domba pastikan kuasai ilmunya dulu, Mas. Mulai dari jenis domba, terus perawatan domba. Jadi saya manajemen kandang, manajemen feeding distribusi atau pakan, manajemen quality control pakan. Kalau yang ingin breeding itu ya recording breeding sama bahan breedingnya. Kalau yang untuk penggemukan itu recording penggemukan sama di grading penggemukannya, seperti itu. Soalnya daripada nanti coba-coba ngawur terus kejadian kayak saya, mending saya bilang dari sekarang untuk ya kuasai ilmunya dulu, seperti itu, Mas. Oh, paling tidak ya sini juga ya, dan persiapan pakan dan sebagainya. Terus sampai saat ini Mas Fulky di awal itu kok bisa ceritanya sambil breeding, terus akhirnya ujuk-ujuk trading, dan juga ini saya lihat Mas Fulky juga jualan pakan, silase dan lain sebagainya, seperti itu. Gimana ini, Mas, ceritanya ini? Itu soalnya gini, Mas, memang saya itu kan orangnya seneng berdagang. Jadi saya seneng lah kayak berdagang gitu. Dari kecil udah ya mulai berwirausaha lah. Itu pertama kita kan breeding, terus kan anaknya tambah banyak. Akhirnya ya wes untuk mengurangi populasi di sini, akhirnya saya jual-jual seperti itu. Nah, kalau untuk pakannya itu kan kita pakan di sini kan lahan pakan ada. Terus untuk konsentrasi kita kan racaan sendiri juga, Mas. Jadi untuk membagikan ilmu sekaligus biar orang-orang pengen domba seperti di sini itu bisa beli pakan di saya, seperti itu. Oh, gitu ya intinya ya, di PBB Farm Putra Bima Pratama Farm. Nah itu, Mas ya, untuk saat ini ngapunten dari segi penjualan, Mas ya, untuk strategi penjualan yang jenengan lakukan di PBB Farm ini, terjun ke pasar, door to door, atau seperti apa saat ini? Oh ya, kalau saya di sini ini mengandalkan media sosial, Mas. Soalnya kan ini udah Gen Z ya istilahnya ya. Apalagi saya juga masih muda, itu saya jualnya lewat media sosial. Tapi tantangannya media sosial itu berat juga, Mas. Soalnya kan orangnya kan nggak bisa datang langsung ke sini. Jadi kita yang mengutamakan itu kejujuran. Ya, sama konsisten lah, Mas. Jadi misalnya domba A juga kita bilang A, domba B kita juga bilang B, seperti itu. Lalu sama ini, Mas, kalau online itu kan masalah pembayaran keuangan lah kadang-kadang, itu yang masih biasanya menjadi apa itu menjadi kayak problem ya, tapi ya wes kita lalui aja gitu. Jadi pasaran
pemasaran di kandang PBB Farm ini kita melalui media sosial atau online. Berarti full online Mas ya? Iya Mas, pakai media Enaknya sosial. ternak zaman sekarang ini memang medsos, platform medsos disediai banyak, juga bisa tinggal ngaktifin di HP, buka akun baru entah di TikTok, IG, Facebook gitu juga bisa ya Mas. Kalau bisa, akun Mas. IG, TikTok dan Facebooknya apa ini Mas? Ya kalau akun Facebooknya itu di Putra Bima, akun TikToknya di PBB Farm Official yang ada gambar dombane, terus akun YouTube-nya di PBB Farm. PBB Farm ya. Insya Allah update, sering update ya, di situ nanti bisa selok-seloknya di situ. Dan dari ini Mas, pertama kali ngupload video di online di platform itu langsung ada yang japri terus transaksi kayak gitu atau seperti apa ini? Oh, itu masih belum Mas. Soalnya kan ya maklum masih baru awal-awal itu biasanya kan media sosial kita juga masih belum banyak dikenal orang. Lah, mungkin sekarang udah berjalan kurang lebih. Ini kan media kita kurang lebih di 3 bulanan Mas. Oh, medianya baru 3 bulan ya? Baru 3 bulan. Ini ya alhamdulillah kayak di TikTok itu follower kita udah mencapai 5 ribuan. Masya Allah 3 bulan ya. Terus YouTube ya masih di beberapa ratus lah subscribernya itu. Kita emang menggenjotnya atau ngepushnya itu di TikTok Mas. Di TikTok ya. Soalnya sepengalaman saya dari 4 medsos lah, Facebook, YouTube, Instagram, sama TikTok itu yang paling cepat tuh di TikTok. FYP-nya FYP-nya Raja FYP. Iya, di TikTok itu Mas, itu cepat banget. Jadi bagi teman-teman pemula yang bingung pemasaran itu bisa pakai media sosial yang TikTok itu. Mungkin dari TikTok juga serapan, intinya kan kita ngejarnya bukan hanya viewer, bukan hanya follower, tetapi juga kerjarnya bagaimana itu menjadi customer gitu Mas. Ya bener Mas. Itu persentase ke arah customernya juga tinggi juga di TikTok gitu. Tinggi Mas di TikTok Mas. Apalagi itu kan soalnya TikTok itu kan bisa menjangkau pasar luas Mas yo. Terus TikTok itu kan ada datanya ini Mas, data analisis TikToknya itu saya lihat itu kan bisa itu dicari usianya. Itu usianya mulai dari usia belasan tahun sampai 60-an tahun itu ada semua Mas, main TikTok semua. Bisa lihat. Makanya kan presentase pelihat umur dari umur yang kecil sampai umur besar itu kan di TikTok lebih tinggi daripada media sosial yang lain gitu. Intinya lebih menjawab menyeluruh ya. Dan persentase ke arah transaksi itu lebih besar. Juga lebih besar. Soalnya kan yang melihat itu kan lebih besar, lebih banyak. Jadi otomatis kan peluang transaksi itu kan lebih besar juga seperti itu. Mungkin dari 3 bulan itu Mas yang dilakukan mungkin getol sering upload atau sering merugikan tentang edukasi dan lain sebagainya seperti itu Mas Fulki yang dilakukan di TikTok itu. Ya kita kayak sering apa mensepil istilahnya Mas ya, mensepil dombanya, terus kayak tanya-tanya seputar pakan, seputar kesehatan seperti itu Mas. Sering live juga? Sering Mas. Oke, ada dari situ memanfaatkan, intinya bagaimana kita memanfaatkan platform itu ya. Ya benar. Nah, itu apa saja nanti mungkin di PBB Farm Mas Fulki nyantolnya di TikTok, mungkin di teman yang lain di Facebook, teman lain di YouTube atau di IG kan. Kita mungkin ada rezekinya masing-masing gitu Mas ya. Yang paling penting adalah ketekunannya tadi. Iya benar Mas, yang penting konsisten. Kayak upload tuh awal upload masih sepi itu nggak masalah Mas. Yang penting konsisten upload terus nanti lama-lama banyak. Itu udah ilmu pasti gitu menurut saya. Soalnya saya kan dari dulu pernah usaha itu gitu Mas, mesti awal-awalnya sepi itu upload terus, itu lama-lama akan naik kok viewernya. Jadi tenang aja. Tenang aja ya. Intinya jangan takut memulai, jangan takut gengsi seperti itu. Benar. Oke Mas Fulki, mungkin terkait semuanya kita lanjut di lain waktu kan kesempatan ini, sementara kita mengenalkan bagaimana PBB Farm ini supaya kita saling bisa sharing-sharing, tambah silaturahmi dengan peternak-peternak yang lain juga ataupun dengan teman-teman khususnya yang dengan sebut katakan Gen Z tadi. Oke siap, berkah bermanfaat untuk Mas Fulki. Dikit lagi nih Mas ya. Oke, monggo nambahkan bagi teman-teman atau mungkin peternak-peternak yang lain itu bisa langsung WA saya misalnya mau sharing atau diskusi tentang peternakan. Bisa ya? Itu bisa Mas. Itu sering juga biasanya orang telepon malam-malam dari Lampung, dari Kalimantan itu sering Mas. Tanya kayak dombanya kenapa. Terus ada juga pernah orang yang mau beli domba di daerah Jawa Barat itu tanya ke saya, Mas ini jenisnya apa, kira-kira harganya berapa, itu juga bisa sharing ke saya Mas. Intinya sharing aja ya, itu gratis Mas, nggak perlu beli di sini, nggak perlu Mas. Nanti teman-teman di Jawa Barat pasarnya di sana mau beli ini, intinya konsultasi. Konsultasi ya Mas. Pokoknya tanya-tanya pakan, tanya-tanya kesehatan, tanya-tanya manajemen domba itu
insya Allah kalau saya tahu saya akan menjawab. Tapi kalau sifatnya sharing aja Mas. Tapi kalau saya nggak tahu ya saya bilang mohon maaf saya kurang tahu seperti itu Mas. Nanti lebih jelasnya atau sebelum sharing juga bisa disaksikan dulu, lebih mengenal dulu supaya ngomongnya lebih nyambung kayak gitu siap. Mas Fulki ya. Oke Mas Fulki, terima kasih banyak. Nanti insya Allah lain waktu kesempatan. Barangkali ada lagi? Ya sampun Mas. Intinya mohon motivasinya untuk para peternak muda dan peternak pemula ini Mas. Satu lagi. Siap. Ini pokoknya untuk peternak pemula terus berjuang meskipun sekarang keadaan Indonesia sulit. Yang penting kita beternak karena salah satu sektor penyaga itu salah satunya adalah peternakan dan pertanian. Siap. Sangat padat, singkat dan jelas ya. Terima kasih banyak Mas Fulki. Bermanfaat untuk PBB Farm dan untuk teman-teman peternakan seluruh Indonesia. Maju bersama semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.